Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad dalalata ala al huda wad du'a ila al khair ibtigha' maradatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih. Ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini pada kitab Al-Wajiz wa Zawaidiha, Al-Wajiz fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah wa Zawaidiha Al-Bahiyah, kita akan membahas mengenai 3 pembahasan daripada anwa' ulumil hadith, yaitu al-hadith al-mu'adhal wal hadith al-mudallas wal hadith al-mu'allaq. Secara umum 3 istilah ini kita telah beberapa kali menyinggungnya secara ijmal, secara tidak rinci pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya harap dengan demikian kita tidak akan memperpanjang waktu kita, menggunakan waktu kita lebih banyak untuk menjelaskan atau merincikan masing-masing daripada naw' ini pada hari ini atau pada malam hari ini. Tentunya ini tertera di dalam 4 bait, atau kalau untuk Al-Manzumatil Baiquniyah sendiri tertera di 3 bait. Al-Manzumatil Baiquniyah, dan yang satunya yaitu Al-Mu'allaq itu ada di Zaid, datang daripada Az-Zaid lil Habib Abi Numay radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebelum itu juga saya mau mengulang, karena hal ini perlu diulang min babi tertib saja, sebagaimana kita telah sebut juga sebelum-sebelumnya. Di antara penyebab hadis itu dhaif adalah karena ada saktun, gugur. Saktun itu terbagi 2, saktun zahir dan khafi. 3 yang akan kita bahas pada hari ini adalah 2 daripada al-zahir, 1 daripada khafi. Adapun 2 lagi daripada al-zahir tersebut kita sudah rincikan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu apa yang 4 itu? Yang pertama al-mu'allaq, ada al-mu'adhal, al-munqati' wal mursal. Adapun al-munqati' wal mursal kita sudah rincikan. 2 daripada itu yaitu al-mu'adhal wal mu'allaq kita akan bahas di sini. Hanya saja kita mulai dengan al-mu'adhal, kemudian al-mudallas itu ada di al-khafi. Kemudian tersisa bagi kita al-mursalil khafi. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa asy-syarih wa az-zaid radhiyallahu anhum jami'an wa nafa'ana bi 'ulumihim wa 'ulumi sa'ir masyayikhina fid darain amin. Al-hadits al-mu'adhal wal hadits al-mudallas wal mu'adhal as-saqit minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwal al-isqat lish-shaykhi wa an yanqul mimman fawqahu bi an wa an, wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafu bima bihi la yan'arif. Di dalam 3 bait ini ada 2 ilmu hadis. Yang pertama al-hadits al-mu'adhal, itu di setengah daripada bait yang pertama. Kemudian setelah itu sampai bait terakhir 2 bait lebih itu membicarakan mengenai al-hadits al-mudallas. Kemudian nanti kita akan masuk pada bait fil hadits al-mu'allaq, dan kita tidak bisa atau tidak mungkin memisahkan pembahasan ini di lebih daripada 1 pertemuan. Jadi kita muttar untuk membahas 3 naw' ini pada 1 majlis, yaitu pada hari ini. Walaupun waktu kita hanya sekitar 30 menit, kita akan usahakan insyaallah taala. Kenapa kita tidak bisa pisahkan? Karena memang supaya kita tidak berhenti di pertengahan bait. Ya, jadi kata beliau al-mu'adhal itu adalah as-saqit, gugur daripada sanad itu 2. Itu kata al-Imam al-Baiquni. Kemudian sebagaimana biasa kita akan membahas al-masail al-mustafadah. Al-mas'alatul ula yaitu mengenai ta'rif al-hadits al-mu'adhal. Al-mu'adhal secara lughah adalah isim maf'ul tentunya daripada a'dhala yu'dilu, artinya a'ya yu'yi atau at'aba yut'ibu, membuat letih atau membuat capek, meletihkan yang lain.
Ya, baik itu orang atau selain daripada manusia. Adapun secara al-istilah, kama qala syarih huna, dan dia adalah ta'rif al-mu'tamad, ta'rif yang dipakai, yang diakui, khususnya dalam mutaakhirin sampai kita pada saat sekarang ini. Kata beliau, al-hadits al-mu'dal huwa al-hadits as-saqitu min sanadihi ithnani fa akthar ma'a tawali. Jadi, qaidnya dia ada sukut. Kemudian, tentunya sukut ini fi sanad. Kemudian, qaid yang lain juga dia mesti ithnan. Ketika dia bilang saqit kharaja al-du'af disebabkan at-ta'fil adalah atau dhabt. Nah, ketika beliau bilang ithnani, keluar apa? Keluarlah al-mu'allaq. Ketika yang gugur hanyalah satu. Atau keluar juga al-munqati' kalau juga satu. Tentunya. Atau keluarlah juga mursal. Jadi kharaja. Jadi qaid ini yukhriju thalathah, 3 mengeluarkan 3 daripada anwa' ulumul hadis. Kemudian biqaulihi ma'at tawali, ini qaid ketiga penting. Apa arti tawali? Berurutan. Jadi keluarlah tentunya mu'allaq juga kalau dia fi maudhi' atau juga keluar munqati'. Sudah pasti keluar juga mursal kalau fi maudhi'. Kalau hanya pada satu posisi. Jadi ada 3 qaid. Dia mesti as-saqit al-hadits as-saqitu fi sanadihi rawiyani ma'at tawali. Ada 3 qaid untuk mendefinisikan al-hadits al-mu'dhal. Ya. Kemudian di masalah kedua langsung saja. Beliau di sini menyinggung mengenai apa hubungan antara al-hadits al-mu'dhal dan al-hadits al-mu'allaq. Yang al-mu'allaq yang kita akan rincikan pada pembahasan kita terakhir pada hari ini. Beliau ajjala dzikril mu'allaq di sini. Kata beliau, yajtami'u al-mu'dhal ma'al mu'allaq fi suratin wahidah, wa hiya idza hudhifa min mabda'i isnadihi rawiyan mutawaliyan, fa huwa mu'dhalun mu'allaq fi 'anin wahid. Kapan bertemu antara mu'allaq dan mu'dhal? Artinya ada satu sanad dan kita bisa menyebutkan sanad ini adalah sanad yang mu'dhal dan mu'allaq. Jadi ada satu sanad tapi kita bisa menyebutkan atau menghukumi sanad ini dengan 2 status sekaligus. Sanad mu'allaq dan dia mu'dhal di satu waktu. Kapan? Kata beliau, kalau saktun itu, rawi yang gugur itu, gharawi yang mahdhuf itu berada di posisinya fi syaikhil musannif. Adapun misalnya kita akan sebutkan setelah ini, yang gugur guru daripada musannif, contohnya Imam Bukhari, gugur guru Imam Bukhari. Setelah guru Imam Bukhari itu pun gugur juga. Jadi sanad yang seperti ini, yang gugurnya fi awal sanad, yaitu pada Syekhul Musannif, dan yang setelahnya langsung, sehingga terjadilah itu rentetan, gugur secara berurutan. Di sini status sanad inilah satu sanad yang mu'allaq dan sanad yang mu'dhal. Ya, sanad yang mu'allaq dan sanad yang mu'dhal. Ini kalau ditanya kapan yajtami', seperti ini jawabannya atau seperti itu gambarannya. Kapan berkumpul antara mu'allaq dan mu'dhal, menyatu. Adapun kapan keduanya tidak menyatu. Jadi sanad itu mu'allaq saja. Kemudian ada sanad mu'dhal saja. Ya jelas. Sebagaimana yang ada di ta'rif. Kalau kapan mu'allaq saja, kalau yang gugur adalah di awal sanad guru daripada musannif hanya pada satu posisi itu saja. Adapun yang setelahnya rawinya disebutkan. Jadi keguguran itu, saktun itu hanya berlaku pada atau sakot itu terjadi pada satu maudhi' yaitu fi awal sanad saja. Ini dinamakan mu'allaq saja. Adapun kapan sanad tersebut disebut mu'dhal saja kalau al-mahdhuf, rawi yang mahdhuf itu posisinya di pertengahan sanad misalnya, dan terjadi pada 2 maudhi' yang berurutan. Dia terjadi di pertengahan sanad dan terjadi pada fi maudhi'aini, pada 2 posisi yang berurutan. Ketika ini sanad ini dinamakan mu'dhal. Jadi ada hubungan antara mu'allaq dan mu'dhal, umum wa khusus wajh. Jadi kalau mau dibuat lingkarannya, dibuat 2 lingkaran, kemudian pertemukan antara masing-masing daripada kedua lingkaran ini sehingga tercipta lingkaran
di tengah. Seperti yang dipelajari di ilmu mantik. Jadi umum wa khusus wajh. Umum dan khusus daripada satu wajah. Yang di tengah itu suratul ijtima', yang kanan dan kiri suratul iftiraq. Tidak bertemu antara keduanya. Jadi kata beliau di sini apa? Wa yufariqu fi suratain. Ini yang baru saya sebutkan. Kita baca nasnya. Wa yufariqu fi suratain awalan idza hudhifa min wasatil isnad rawiyani mutawaliyan. Ini yang saya sebutkan tadi. Gugurnya itu di pertengahan. Fa huwa mu'dhal wa laysa mu'allaq. Ini adalah nas daripada makna yang saya sebutkan barusan. Yang kedua, kapan mu'dhal saja dan kapan mu'allaq saja? Idza hudhifa min mabda'il isnad. Apa arti mabda'il isnad? Awal sanad, yaitu syekh daripada musannif. Contohnya Imam Bukhari, gurunya yang mahdhuf atau yang saqit. Idza hudhifa min mabda'il isnad rawin faqat fa huwa mu'allaq. Sudah. Adapun maknanya, penjelasannya saya sudah dahulukan. Itu al-mas'alatu ats-tsaniyah. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, yang yang diambil daripada pembahasan al-mu'dhal, yang keluar daripada pembahasan al-mu'dhal adalah mengenai kenapa dinamakan hadis ini dengan al-haditsil mu'dhal. Kita sudah tahu al-mu'dhal artinya isim maf'ul daripada a'dhala yu'dilu, artinya a'ya yu'yi, membuat letih. Kata beliau di sini, beliau menukilkan kalam Al-Hafiz Sakhawi, wafat 912, murid Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di kitab beliau yang dinamakan dengan Fathul Mughith. Qala Al-Hafiz Sakhawi rahimahullah ta'ala, fa ka'anna al-muhaddits alladhi haddatha bihi a'dalahu haythu dayyaqa al-majala 'ala man yu'addihi ilayh. وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحال ويكون ذاك الحديث معضلا. Kalau dirujuk kepada Fathul Mughith, tidak ada qaulihi lahu di sini. Jadi ويكون ذاك الحديث معضلا. Kemudian li'i'dhalir rawi lahu, langsung masuk kepada illah. Kenapa disebut mu'dalan? Kenapa hadis ini menjadi hadis mu'dal? Li'a'dhalir rawi lahu. Hadza tahqiqu lughatan wa bayan isti'arati. Artinya Al-Hafiz Sakhawi bilang seolah-olah si rawi, sang mu'dil, pelaku i'dhal ini membuat hadis ini menjadi hadis yang keletihan. Hadis yang diletihkan oleh perawinya. Kenapa? Bagaimana dia meletihkannya? Karena dia dhayyaqal majal 'ala man yu'addihi ilaih. Dia membuat orang tidak bisa meriwayatkannya. Kenapa? Karena orang mau meriwayatkannya nggak tahu status sanadnya. Karena di situ ada jahalah. Ada jahalah. Kalau sudah terjadi jahalatul ain, tidak ketahui ainnya siapa ini yang gugur. Bagaimana mereka mau menghukuminya dari segi ini majruh, jarh atau ta'dilnya? Ya. Jadi seolah-olah dengan demikian sang rawi telah yushaddid alaih, telah menyiksanya. Tersiksa ini sanad. Seolah-olah ya. Jadi ini ada tashbih, ada isti'arah. Kita pinjam kalimat i'dhal daripada haqiqah lughawiyah. Dan itu dipakai pada asya' mahsusah, sesuatu yang diidrak dengan his panca indera. Kita gunakan, kita ambil istilah itu, kita pinjam untuk digunakan di hal yang ma'nawi seperti ini. Kata beliau, wa syaddada 'alaihi lal. Jadi tersiksa ini sanad. Jadi ketika itu jadilah sanad ini sanad yang mu'dhal. Mu'dhalan alaih atau mu'dhalan saja. Kenapa? Karena sang rawi mengi'dhalkannya, membuatnya letih. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, hadza tahqiqu lughatan wa bayan isti'aratihi. Ya. Al-mas'alatu rabi'ah. Misal untuk al-hadits al-mu'dhal di masalah yang keempat. Kata beliau, ma rawah al-Imam Malik rahimahullah taala fil Muwatta' أنه قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فإن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه. Jadi di sini beliau memberikan contoh untuk al-haditsil mu'dhal daripada Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala.
Imam Malik bilang seperti ini, balaghani an Abi Hurairah. Telah sampai kepadaku daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, untuk seorang hamba sahaya, dia mempunyai hak makanan dan pakaian dengan cara yang baik. Dan janganlah hendaknya ia ini dibebani melebihi daripada kemampuannya. Itu isi atau itu matannya. Tapi syahidnya mana? Syahidnya mana? Poin yang ingin kita ambil di sini adalah di sanad. Lihat, Imam Malik bilang, balaghani an Abi Hurairah. Jadi saya dengar, saya sampai kepada saya khabar daripada Abu Hurairah. Sekarang pertanyaan, apakah Imam Malik bertemu dengan Abu Hurairah? Sudah pasti tidak. Imam Malik bukanlah tabi'i. Bagaimana dia bertemu dengan seorang sahabi? Minimal ada 2 orang antara Imam Malik dan Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sudah pasti. Karena li syuhratihima, karena kedua-dua ini masyhur. Tanpa diketahui pun tahun wafat keduanya sudah diketahui tidak mungkin Imam Malik meriwayatkan pada Sayyidina Abu Hurairah. Ternyata setelah dicek sebagaimana beliau sebutkan di sini, di luar daripada Al-Muwatta'nya Imam Malik tentunya punya beberapa kitab hadis. Di kitab lain dengan sanad yang sama, dengan hadis yang sama, beliau mewasalkan, meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang muttasil. Ternyata antara beliau dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhum ada 2 orang. Yaitu siapa? Yang 2 orang itu adalah Muhammad bin Ajlan dan abihi, yaitu Ajlan. Berarti guru Imam Malik di situ adalah Muhammad bin Ajlan. Kemudian guru daripada Muhammad bin Ajlan adalah Ajlan, abuhu sendiri, bapaknya sendiri. Kemudian guru Sayyidina Ajlan adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan ini kita ketahui bahwasanya sanad yang pertama tadi yang di atas adalah sanad yang mu'dal. Kenapa? Telah terjadi sukut atau saqat, gugur atau hadaf pada 2 posisi berturut-turut, yaitu pada guru Imam Malik dan guru daripada gurunya secara berurutan. Dan bisa juga kita, kalau memang ini Imam Malik adalah sebagai musannif di sini tentunya fil Muwatta', sanad ini sekaligus bisa juga berstatus sebagai sanad yang mu'allaq. Kenapa? Karena gugurnya terjadi di awal sanad, yaitu fi syekhil musannif, dan musannifnya adalah Imam Malik. Jadi dia mu'allaq plus mu'adhal. Wadih ya? Jadi itu mengenai misalnya. Jadi saya rasa sudah jelas, sudah ada ta'rif, sudah ada tamthil. Kemudian kita sekarang mau tahu hukum mu'adhal ini apa sih? Jelas, karena saya tadi sudah fil muqaddimah, saya sudah jelaskan ini, dan sebelum-sebelumnya sini sudah berulang berkali-kali yang mutaba'ah. Kemudian ini la yakhfa alaikum, sudah pasti mu'adhal tentunya hadis dhaif. Tidak mungkin mu'adhal itu hadis sahih, bahkan atau hadis hasan. Ya, hadis dhaif wa huwa aswa. Tapi sekarang kita mau tahu. Kan ada mu'allaq, mu'adhal, munqati', mursal. Yang mana yang lebih parah? Jawabannya tentunya al-mu'adhal. Jadi kalau ditanya antara mu'adhal dan yang 3 itu, akhawati kan punya saudara 3, mu'allaq, munqati', mu'adhal, yang mana lebih parah? Tentunya al-mu'adhal lebih parah. Kenapa? Karena keguguran yang terjadi, al-hadfu yang terjadi ada pada 2 tempat, bukan pada 1. Beda kalau mu'allaq. Bisa 1, munqati' 1, mursal 1. Ini tidak mu'adhal. Dia tidak akan menjadi hadis mu'adhal kalau tidak 2 yang gugur. Harus 2 baru jadi mu'adhal. Berarti kita dapat ambil kesimpulan, kita fahami bahwasanya al-haditsul mu'adhal adalah hadis yang paling buruk, aswa'u halan, paling buruk keadaannya dibandingkan 3 anwa' yang lain. Wadih? Maka beliau sebutkan di sini likathratil mahdhufina min isnan, karena yang mahdhuf banyak, lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Dengan demikian kita sudah selesai merincikan mengenai al-hadits mu'adhal secara ringkas. Kemudian qala al-musannifu hafizallahu taala la sadisatu mudallasan bi fathil lam musydaddah, kan wa ma ata mudallasan nau'ani. Ini sampai 2 bait terakhir itu sudah cerita mudallas terus ini, al-haditsul mudallas. Kata beliau mudallasan bi fathil lam musydaddah, yakni isim maf'ul daripada dallasa yudalli su. Mufa'al ala wazan mufa'al, jadi isim maf'ul. Adapun mudallis tentunya isim maf'il, pelaku tadlis.
Dan hadis ini namakan al-hadithul mudallas atau sanad ini namakan al-sanadul mudallas. Kata beliau, wa tadlisu lughatan katmu al-aibi fil mabi'i wa nahwihi wa huwa ma'khudhun min ad-dalasi bit-tahrikaini wa huwa ikhtilatu dhalami bin nuri summiya al-hadithu bidzalika li-ishtirakihima fil khafa. Jadi beliau memulai daripada ta'rif at-tadlis itu apa sih secara bahasa, secara lughatan. Beliau bilang tentunya masdarnya adalah tadlis. Dallasa yudallisu tadlisan, mudallis, mudallas. Asal daripada tadlis adalah daripada qaulihi ad-dalas. Ad-dalas yakni bitahrikain, yakni bi fathid dal al-muhmalah wal lam. Ad-dalas bukan ad-dalsu. Artinya adalah apa? Ikhtilatu dhalam bin nur. Jadi kalau ada satu kamar, Anda punya kamar, lampunya ada lampunya, tidak terlalu terang dan tidak gelap juga. Anda masih bisa melihat wajah saudara Anda, tapi tidak jelas. Kenapa bisa melihat? Karena ada cahaya. Tapi kenapa tidak jelas? Karena cahayanya tidak sempurna. Di sini ada kesamaran. Jadi samar-samar. Makanya kata beliau, ikhtilatu dhalam bin nur. Bercampur antara gelap dengan cahaya. Sebelumnya juga disebut apa? At-tadlis ayatnya apa? Katmul aibi fil mabi' wa nahwi. Juga bisa dimaknakan dengan apa? Menyembunyikan aib yang ada pada barang dagangan. Atau ketika akad nikah juga ada aib tapi disembunyikan. Ini kan dalas, orang nggak tahu tapi disembunyikan. Tipu, tidak tipu. Hanya saja menyembunyikan sehingga orang tidak tahu, sehingga orang akhirnya terkecoh. Itu dari segi bahasa Arab. Sumil haditsu bidzalika li-ishtiraki ma fil khafa. Kenapa hadis ini disebut mudallas? Kamar itu tadi yang ikhtilat tadi itu disebut mudallas. Apa wajhul ishtirak? Pada hal apa keduanya ishtirak atau ishtaraka? Kedua-duanya yashtarikani fi al-khafa. Kedua-duanya ada khafa padanya. Makanya hadis ini istilah itu juga kita pinjam daripada al-mahsusah tersebut, kita pakai pada umur al-ma'nawiyah seperti ini. Al-mudallas, seperti al-mu'dal tadi juga. Itu dari segi bahasa. Adapun al-hadithul mudallas dari segi istilahil muhaddithin, yaitu al-hadithul ladzi awhama fihi ar-rawi ghairal haqiqah. Hadis yang diihamkan oleh seorang rawi. Sehingga hadis ini di mata orang lain, bagi pendengarnya, bagi yang melihatnya, tidak seperti hakikat hadis itu sendiri pada hakikatnya. La kama fi haqiqatil amri, sebagaimana apa? Ma yu'abbiru bihil muhaddithun. Tidak sesuai dengan haqiqatil amr. Tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kama sayati misalnya, qala fil mas'alatil thamina ashharu anwa'i tadlis qismain. Sebenarnya sekarang beliau membahas kepada macam-macam daripada al-hadithil mudallas. Tentunya banyak, tapi pembagian umumnya ada dua. Ada tadlisul isnad, ada tadlisul syuyukh. Tadlisul isnad itu banyak pembagiannya. Kemudian tadlisul syuyukh itu yang kedua, pembagian umumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai daripada pembagian-pembagian itu. Kita akan hanya berkecukupan dengan yang asyharnya saja, yang populernya saja. Kita ambil satu daripada bentuk tadlisul isnad. Padahal dia ada lebih daripada 3 jenis atau 3 anwa'. Kata beliau al-qismil awal tadlisul isnad wa huwa an yusqita rawi isma syaikhihi wa yartaqi ila shaykhihi aw man faqahu mimman huwa mu'asir. Lidzalika rawi fayusnidu dzalika bi lafdhin la yaqtadi ittisalan li'alla yakuna kadhiban ka qawlihi an fulanin wa mithluhu anna fulanan wa mithluhu man qala fulan. Hadis mudallas yaitu tadlisul isnad itu yang pertama kan tadlisul isnad. Ya, sekarang bertanya, apa itu tadlisul isnad? Tadlisul isnad yaitu seorang rawi melakukan isqat, dia hadzaf. Siapa yang dia hadzaf? Syaikhuhu, gurunya. Di sanad itu dia hadzaf guru, nama gurunya. Oke, dia hadzaf. Kemudian langsung pindah ke guru daripada gurunya. Guru daripada gurunya dia sebutkan. Yang dia gugurkan adalah gurunya. Jadi sekarang apa? Namanya contohnya Bakar, nama si rawi, nama gurunya itu adalah Zaid. Dia gugurkan siapa? Zaid. Kemudian guru daripada gurunya adalah contohnya Muhammad. Kemudian apa yang terjadi di sanad? Itu iham pertama.
Itu yang pertama. Kenapa? Karena guru daripada gurunya itu adalah orang yang sezaman dengan si murid ini. Si Bakar ini. Muhammad, yakni Syekh Muhammad yu'asir satu zaman dengan Bakar. Dan juga gurunya juga. Jadi Muhammad adalah gurunya dan guru daripada gurunya. Dan itu wajar terjadi kan. Sehingga orang mendengar banyak terkecoh. Ya. Itu tadlis pertama. Membuat Anda terkecoh. Itu alat pertama yang dia gunakan untuk membuat Anda terkecoh. Baik disengaja atau tidak. Kenapa? Karena Anda mengira, oh ini gurunya. Walaupun ini guru daripada gurunya, tapi gurunya juga. Dia pasti mendengar hadis ini. Kita sebagai yang orang awam terkecoh. Dan dia tidak tipu. Kenapa? Karena kedua, alat waham, alat untuk menjebak kita, menjebak sang pendengar. Alat yang kedua yang dia gunakan adalah lafaz. Dia tidak sebutkan haddatsana atau sami'na atau akhbarani. Tapi yang dia katakan adalah yang dia gunakan adalah an. Qala Bakar an Muhammad. Atau anna Muhammadan qala. Atau qala Muhammad. Ini kan enggak ada penipuan di sini. Ya. Jadi ada dua alat yang dia gunakan sehingga menjadilah hadis ini hadis mudallas. Atau sanadnya sanad mudallas. Sehingga fulan itu Bakar menjadi mudallis. Makanya fayusnidu dzalika bilafdhin la yaqtadi ittisalan. Dia isnadkan dengan lafaz yang tidak difahami atau tidak berfungsi sebagai lafaz yang menunjukkan ittisalnya sanad. Supaya apa? Supaya dia tidak termasuk orang yang pendusta. Karena kalau dia gunakan kalimat ittisal, dia pendusta. Dia tidak mendengarkan dari sini daripada Syekh Muhammad. Tapi dia sebut haddatsana. Ini kan kadzib namanya. Jadi supaya selamat daripada kadzib, dia sebut an. Atau anna. Atau qala. An fulan. Maka beliau bilang an fulan wa mithlu anna fulanan. Wa mithluhu man qala fulan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Maka di sini beliau datang bitafri'. Itu taksisnya. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya itu yang dimaksud dengan tadlis al-isnad dan itu surahnya. Beliau fa illam yu'asir al-mudallis ay fa'ilu tadlis al-marwiya anhu fala yusamma tadlisan al-mashhur wa innama yusamma munqati'an. Adapun kalau Bakar ini tidak mu'asirah, tidak sezaman dengan Muhammad. Contohnya Muhammad sudah wafat sebelum Bakar lahir. Ini nama apa namanya? Bukan mudallis atau bukan mudallas, tapi apa? Sanad munqati'. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jelas saya rasa. Misalnya apa? Ya, misalnya ma akhrajul hakim. Qala al-musannif di sini, hafizallahu taala, mithaluhu ma akhrajul hakim bisnadi ila Ali bin Hashram qala lana ibn Uyainah 'an az-Zuhri faqila lahu sami'tahu min az-Zuhri faqala la wala mimman sami'ahu min az-Zuhri haddathani Abdul Razzaq 'an Ma'mar 'an az-Zuhri fa fi hadha al-mithal asqata ibn Uyainah ithnain bainahu bain az-Zuhri. Ini ada di Mustadrak Hakim. Imam Hakim bilang apa? Ya, dengan sanad beliau kepada Ali bin Hashram. Ali bin Hashram bilang apa? Qala lana Ibnu Uyainah. Syahidnya di mana? Ibnu Uyainah ini ditanya. Siapa yang nanya? Ada yang nanya. Ya Ibnu Uyainah, apakah kamu mendengar hadis ini pada Zuhri? Kenapa? Karena di sanad ini kan Ali bin Hashram bilang qala lana Ibnu Uyainah ani Zuhri. Kan seperti itu. Terus ada yang nanya. Ibnu Uyainah, kamu dengar enggak hadis ini daripada Zuhri? Ditanya. Dan ini sering terjadi. Kebanyakan di antara penyebab kita tahu bahwasanya sanad ini mudallas dari pertanyaan beberapa orang kepada seorang rawi. Kamu dengar enggak daripada ini? Terus dia ngaku, enggak saya dengar. Saya enggak dengar hadis ini. Tapi saya dengar dari fulan daripada syekh itu. Sama seperti di sini. Kamu dengar enggak? Katanya. Ditanya ini Ibnu Uyainah, kamu dengar enggak daripada Zuhri? Kata Sayyidina Ibnu Uyainah? Faqala la. Bahkan bukan hanya daripada Zuhri saya enggak dengar. Daripada yang mendengar daripada Zuhri pun saya enggak dengar. Artinya apa? Telah terjadi hadful isnain. Terus jadi isqatul itsnain. Dia gugurkan dua orang bahkan. Kemudian setelah dia gugurkan dua orang disebut aniz Zuhri. Dia memang terjadi mu'asharah antara Imam Zuhri dan Imam Uyainah. Maka di sini khafi kan? Makanya ini termasuk di kategori hadis yang saqatnya khafi. Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri haddatsani. Akan tapi gimana? Kata beliau, haddatsani Abdul Razzaq. Syekh saya adalah Abdul Razzaq. Saya dengar pada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq daripada siapa? Daripada Ma'mar. Ma'mar daripada siapa? Daripada Zuhri. Berarti yang gugur siapa? Abdul Razzaq dan Ma'mar. Ya, ini pengakuan daripada Ibnu Uyainah sendiri.
Perlu diketahui Ibnu Uyainah ini adalah min kibaril hufaz. Hafiz, yakni minal thiqat, tapi melakukan tadlis. Jadi kita jangan heran kalau Anda buka kutubi rijal, kutubi jarh wa ta'dil, akan Anda dapati Imam Ibnu Hajar dan a'immah menghukumi mereka ini thiqatun, thabtun, faqihun, tapi apa? Wa rubbama dallas wa kana mudallis atau mudallis. Tidak ada tanafi, karena tadlis bukanlah benda yang haram. Bukan perkara yang haram. Berbeda dengan kadhib. Tidak ada thiqah tapi kadzab, tak ada. Tapi thiqah mudallis, na'am. Ya. Fa fi hadzal mithal asqat Ibnu Uyainah, dua orang. Siapa itu? Abdul Razzaq dan Ma'mar, kemudian Zuhri. Itu syahidnya ya. Syahidnya Ibnu Uyainah daripada Abdul Razzaq dan Ma'mar, yang digugurkan Abdul Razzaq dan Ma'mar, kemudian dia sebutkan Aniz Zuhri. Lafaznya apa? An'anah, Aniz Zuhri. Ibnu Uyainah enggak sebutkan haddatsana Zuhri atau akhbarani Zuhri. Wadih? Okey. Itu mengenai tadlisul isnad. Ya, tadlisul isnad, dan ini tentunya masyhur. Adapun tadlis yang kedua, yang kedua atau al-qismu tsani pada tadlis adalah tadlisus syuyukh. Tadlis syuyukh. Dan sini tentunya dari namanya pun sudah diketahui. Yang menjadi objek adalah syekh. Kemudian perlu kita ketahui tadlisus syuyukh lebih ringan, ya. Lebih ringan khafa'nya daripada tadlisul isnad. Tadlisul syuyukh huwa an yusammiya syaikhu alladhi sami'a minhu bi ghairi ismil ma'ruf wa yusifu bima lam yasifahu bima lam yushtahar min kunyatin aw laqabin aw nisbatin ila baladin aw qabilatin li ajli an yusa'iba ala ghairi tariq. Jadi tadlisul syuyukh ini adalah tadlis yang dilakukan oleh seorang mudallis. Apa yang dia lakukan? Syekh dia ada disebutkan, dia tidak mengugurkan siapapun. Kemudian dia tidak menggunakan lafaz yuhimu yusarrih atau yuhimu sama'. Tidak ada. La isqat wala iham. Tapi apa yang dia lakukan? Syekh dia ubah namanya dengan nama lain. Nama lain ini orang enggak kenal. Atau dia ubah dengan sifat. Sifat ini orang enggak kenal. Syekh ini terkenal dengan nama tertentu atau sifat tertentu, tapi dia sebutkan syekh ini di sanad ini dengan nama lain atau dengan sifat lain. Nama jelas, atau sifat lain berupa apa? Kunyah. Dia masyhur bi Abi Bakar, dia sebutkan Abu Daud. Bisa jadi seseorang punya dua kunyah, bisa. Tapi dia ini Abu Daud enggak terkenal, jadi disebut Abu Daud. Atau disebutkan dia ma'ruf bi kaunihi madaniyan, tapi dia juga Misri. Orang enggak kenal dia adalah Misri juga. Al-Misri, fulan al-Misri. Orang enggak kenal. Atau dengan laqab. Dia yushtahar bil fiqh, tapi dia sebut al-mutakallim. Intinya apa? Dia ingin membuat orang lain enggak kenal syekh dia. Sekarang kita mau nanya, kenapa sih kamu melakukan ini? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa seorang mudallis melakukan ini terhadap syekhnya? Ada beberapa penyebab, ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama karena syekhnya ini dhaif. Dia malu. Kalau dia sebutkan syekhnya itu dengan nama syekhnya yang terkenal, orang enggak akan mau meriwayatkan hadis pada dia. Ini hadisnya dhaif, udah tinggalin. Ya kan? Dia daki juga, tapi daka dia ini digunakan kepada hal yang kurang baik. Terus terang aja. Dan ini tentunya faktor yang paling parah. Jadi kalau dia lakukan ini karena syekhnya itu dhaif, ini tentunya lebih buruk daripada faktor-faktor yang lain. Apa itu faktor lain yang kedua? Kenapa kamu lakukan tadlis ini? Tadlisus syuyukh ini. Kenapa kamu ubah namanya? Ada imam yang tahu. Saya tahu ini. Tapi kita sebagai orang awam enggak tahu ketika dia merubah itu kan. Ada seorang mudaqiq, seorang naqid, seorang hafiz tahu. Ini dia ubah. Terus dia tanya, "Kenapa kamu ya mudallis ya fulan? Kenapa kamu melakukan tadlisus syuyukh ini?" Kata dia, "Karena syekh saya ini umurnya lebih muda daripada saya. Jadi saya gengsi atau saya malu." Padahal a'immah bilang apa? Seorang muhaddits tidak akan menjadi seorang muhaddits kalau dia tidak meriwayatkan daripada orang yang lebih besar daripadanya umurnya, atau yang seumur dengan dia, atau yang lebih kecil. Kalau tidak digabungkan tiga ini, dia enggak akan jadi orang. Tidak akan menjadi alim, atau tidak akan menjadi muhaddits. Jadi karena kesadaran itu hilang, akhirnya dia lakukan hal itu supaya orang lain tidak mengetahui siapa itu fulan yang diubah namanya atau kunyahnya atau sifatnya dengan hal-hal tersebut yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu faktor kedua.
Atau yang ketiga untuk imtihan. Nah, ini dilakukan oleh seorang guru pada muridnya. Hanya untuk imtihan saja. Ini tidak ada kesannya tentunya. Ya. Maka beliau sebutkan li ajli an yusa'iba ala ghairi tariq, supaya orang enggak tahu. Supaya orang enggak tahu status syekh dia ini, apakah lebih muda atau dhaif, enggak tahu. Nah. Atau juga faktor lain apa yang terakhir ini? Ini juga kurang bagus. Supaya orang menganggap dia ini adalah seorang rawi muhaddits yang banyak gurunya. Jadi kalau dia lakukan ini tadlisus syuyukh, satu orang guru, dia sebutkan meriwayatkan hadis pada gurunya ini dengan 5 sifat. Kadang-kadang disebutkan syekhnya ini Abu Bakar, kadang-kadang Abu Daud, kadang-kadang Abu Fulan, kadang-kadang Abu Fulan. Ada 5 sifat pada orangnya satu. Kalau dia lakukan ini pada 50 syekhnya saja, setiap syekh punya 5 sifat, 50 kali 5 berapa? 250 syekh. Orang mengira, Masya Allah, fulan aktsar minasyuyukh. Gurunya banyak. Berapa? 250, Masya Allah. Padahal seorang imam, ada seorang imam contohnya tahu, ini gurunya 50 aja. Tapi apa yang dia lakukan? Setiap masing-masing daripada 50 itu, dia lakukan tadlisus syuyukh di situ. Dia lakukan tadlisus syuyukh. Kenapa? Karena dia mentasmiyah dengan bi ghairi ismil masyhur, atau dia wasafa bi ghairi wasil masyhur. Nah, supaya orang kira bahwasanya gurunya itu banyak. Jadi ketika dia punya mu'jam syuyukh atau thabat, orang mengira Masya Allah aktsar minasyuyukh, banyak syuyukhnya. Ya. Orang kan terkelabui, orang umum atau tulabil ilm. Makanya oke. Ya. Kemudian misal daripada tadlisus syuyukh. Qaulu Abu Bakar bin Mujahid ahadu aimatil qura. Abu Bakar Mujahid ini salah seorang imam qari. Hadatsana Abdullah bin Abi Abdullah, ya. Abdullah bin Abdullah. Ingat. Ini guru daripada siapa? Abu Bakar bin Mujahid. Gurunya Abdullah bin Abi Abdullah. Abdullah bin Abi Abdullah. Apa kata Syekh di sini? Yu'alliq. Ini sebenarnya Abdullah bin Abdullah ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Jadi dia ubah Abu Bakar dengan Abdullah. Orang kenalnya anak Abu Daud, Sayyidina Abu Daud, Sahibus Sunan ini dengan nama Abu Bakar. Itu masyhur. Itu yang masyhur di kalangan kebanyakan orang. Tapi dia tahu ada nama Abdullah. Abdullah kan banyak. Terus nisbahnya siapa? Nasabnya siapa? Abi Abdullah. Al-Imam Abu Daud punya kunyah Abu Daud. Namanya Sulaiman. Tapi bisa jadi dia punya kunyah juga Abu Abdullah. Tapi siapa yang tahu? Dari kita aja sekarang, tahu nggak kita punya Abu Daud punya kunyah Abu Abdullah? Mungkin kebanyakan kita nggak tahu. Tapi dia tahu. Akhirnya itu yang dia lakukan. Dilakukan tadlisus syuyukh supaya apa? Mungkin supaya dikira apa? Aktsara minasyuyukh. Kita nggak tahu ini penyebab kenapa seorang qari ini Abu Bakar bin Mujahid lakukan itu. Tapi syahidnya kita sudah dapat. Dia ubah Abu Bakar dengan Abdullah, dia ubah Abu Daud dengan Abi Abdullah. Salah, dustakah dia? Tidak dusta. Bisa jadi kalau kita periksa, kita cari tarjamah daripada Abu Bakar bin Abi Daud ini memang namanya Abdullah. Bisa jadi Abu Daud juga punya kunyah Abu Abdullah. Ya. Masalah ke-9. Qala al-'alamatu Hasan al-Mashar sahibu at-taqriyatu saniyah, syarihul al-manzumah al-baiquniyah. Wa qala an-nadhim wa thani lam yusqithu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu. Jadi di sini kan saya mau mentanbih, ini nuskhah ini kan di sini mungkin salah cetak. Nuskhah ini bunyinya apa? Wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yu'raf. Jadi kurang, enggak sesuai dengan wazan. Kalau Anda rujuk ke At-Taqrirati Saniyah, kepada nuskhah mu'tamadah, salah satu nuskhah mu'tamadah yang ada pada Anda, di situ akan tertulis apa? Wa thani lam yusqithu lakin yasifu. Jadi lam, ganti kalimat la dengan lam. Kemudian yusqithu, tentunya majzum bisukun. Wa thani lam yusqithu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu. Bas. Lakana sawaban. Ini mirip dengan cara Imam Bajuri fi hasyatihi. Law kana kadza lakana kadza. Ini ala hadza sairul al-ulama. Lakana sawaban fa inna la yan'arif la yu'rafu lughatan. Ini masalah ta'bir. Al-masalatul 'ashirah hukmu tadlis. Apa sih hukum tadlis? Ya, ini tadlis kelakuan ini, perbuatan ini apa hukumnya? Kata beliau, apapun itu ahwalnya, kamu mau tadlisus syuyukh, tadlis al-isnad, mau supaya apa dikira al-ikthar minasyuyukh karena dhaif, karena makruh. Dia enggak bilang haram, makruh. Makruhun madhmumun dhammahul ulama wal muhaddithun.
ya, makruh madmum dan dicela oleh para ulama dan muhadditsun. Itu hukum perbuatannya. Kemudian bagaimana mudallisnya ini? Kalau kita jumpa mudallis, Anda dengar hadis, baca hadis Sahih Bukhari atau kutub al-kutubil musnada min al-kutubil hadithiyah an-nabawiyah. Ada mudallisnya situ. Apakah riwayatnya itu diterima? Di sini ada tafsir. Ada pendapat pertama di sini, beliau bilang fasahih in sarraha bisama' qabila riwayatu. Kalau dia mudallis nih, kita udah pastikan dia mudallis. Tapi untuk sanad ini dia tasrih bisama'. Kemudian syurutus sihah yang lain ada, maka kita terima ini. Kita terima sanadnya dia ini. Walaupun dia seorang mudallis. Kenapa? Karena dia yusarrih bisama'. Karena pada sanad ini dia tidak melakukan tadlis, ya. Maka qubila riwayatu ay in qala sami'tu aw nahwaha qubila hadithu. Kalau dia sebutkan sami'tu aw hadatsani, diterima hadisnya. Wa illam yusarrih, keadaan kedua, kalau dia tidak yusarrih bisama' lam tuqbal riwayatuhu ay in qala an wa nahwaha lam yuqbal hadithu. Jadi kalau dia lam yusarrih, contohnya dia bilang an fulan atau qala fulan ana fulan, dia mudallis, maka kita tidak terima hadisnya ini. Hadisnya ini yang mana padanya dilakukan tadlis. Ini pendapat pertama. Jadi ada tafsil. Adapun pendapat kedua enggak. Mudallis ini kita tolak mutlaqan. Apapun dia. Dia yusarrih bisama, la yusarrih bisama, mardud katanya. Jadi ada dua pendapat. Tapi kita di sini mau tanbih, ya. Tapi biar kita lanjutkan di sini. Wa qila turaddu riwayatul mudallis mutlaqan wa in bayyana sama. Walaupun dia yubayyin sama, kami enggak peduli. Kata pendapat kedua, ya. Li'anna tadlis nafsu jarh, karena tadlis itu sendiri adalah perbuatan yang tidak baik. Jarh, bukan ta'dil, ya. Ta'an, cacat, aib. Qala al-Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian yustadalu bi kalam al-Imam Abdullah bin Mubarak, dallasa lin-nasi ahaditha wallahu la yaqbalu tadlisa. Allah enggak menerima tadlisa, kata Imam Mubarak. Jadi inilah dua pendapat. Tapi kita perlu tanbih di sini juga bahwasanya mudallisin itu, orang yang melakukan tadlis itu maratib, tabaqat. Makanya sudah ada musannafat yang mengumpulkan nama-nama para mudallis. Di situ kita akan mengetahui maratib mereka. Ada yang mudallisnya parah, tadlisnya parah, ada yang tadlisnya sedang-sedang saja, ada yang tadlisnya ringan. Jadi kita tidak bisa menghukumi semua mudallis itu dengan satu hukum yang sama. Jadi ketika Anda melakukan dirasa isnad, cari di sanadnya ada tadlis enggak? Kita perlu tansis pada ulama. Kalau kita tidak dapatkan di kitab kita yang menyebutkan ini dia ini mudallis, sudah. Namdi. Kalau ada, tengok, lihat bagaimana tadlisnya. Bagaimana status ke tadlisnya itu? Parah, syadid, atau wasat, mutawassit, atau khafif. Dan itu mempengaruhi hukum terhadap sanad yang ada pada Anda. Makanya di sini saya ingin menyebutkan al-mu'allafat fil mudallisin. Ada al-Imam Sibtu bin al-Ajami, wafat tahun 884. Beliau punya kitab namanya At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Nah, ini tentunya sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah, maaf karena 884, 852 wafatnya. Sebelumnya ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tulis kitab namanya Ta'rif Ahli Taqdis bil Mausufina bi bil Mausufina bi maratib at-tadlis. Atau bil Mausufina bi tadlis. Bil Mausufina bi tadlis atau Tabaqatil Mudallisin. Punya dua nama ini. Di sini beliau sebutkan maratib itu. Jadi kita bisa isti'anah dengan kitab-kitab seperti ini. Begitu juga Al-Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Asmaul Mudallisin. Ya, 3 kitab penting ini perlu diinayah kiranya karena bukanlah kitab yang kabirah min haitsul hajm. Ya. Jadi saya ingin mentanbih tadi al-mudallisin itu mereka mutafawitun atau maratib. Jadi tidak bisa dipukul rata. Mudallisun semuanya satu, enggak bisa. Ya, mudallisun pelakunya. Jadi harus ada namanya mura'atu tartibihim untuk menghukumi sebuah hadis atau menghukumi sebuah sanad. Dengan demikian kita sudah selesai membahas mengenai tadlis. Mau tidak mau kita harus masuk pada al-hadits mu'allaq. Al-Imam Al-Baiquni tidak menyentuh, tidak merincikan, tidak menyebutkan naw' ini di manzumahnya. Akan tapi datang Al-Imam Abu Numay radhiyallahu anhu fi ba'zaidihi. Di zawaid beliau terhadap atas al-manzumah al-Baiquniyah di dalam satu bait yaitu pada al-hadits mu'allaq beliau sebutkan mu'allaqus saqitu fi badi sanad rawin faqad au zaidun minal adad. Hadis mu'allaq adalah yang saqit pada badi sanad sebagaimana yang saya sebutkan tadi, rawin faqad yang gugur satu atau lebih daripada satu daripada adad jumlahnya. Jumlah lebih daripada satu itu disebut dengan al-hadits mu'allaq. Maka kata beliau di sini al-mu'allaq
في المسألة الأولى قال المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. Apa yang dihadzafkan daripada awal sanadnya satu rawi itu sudah mu'allaq atau lebih fa'akthar. Tapi kalau dia fa'akthar dia mesti tawali. Baru kita sebut dia mu'allaq. Tapi fa'akthar rawin fa'akthar ala tawali. Ketika ini dia jadi mu'allaq. Ya, mesti kalau dia fa'akthar mesti ala tawali. Sebagaimana saya sebut tadi. Jadi surahnya bisa kama sayati fil mas'alati tsaniyah. Al-mithal qala fil mas'alati tsaniyah mithalu ma hudhifa min awwalihi wahidun. Beliau sini menyebutkan dua mithal. Untuk mu'allaq. Yang pertama al-mahdhufnya hanya satu orang. Yang kedua al-mahdhuf di situ lebih daripada satu orang. Semuanya mahdhuf kecuali sahabi. Adapun yang pertama kata beliau mithalu ma hudhifa min awwalihi wahidun qaulul Bukhari. Imam Bukhari bilang wa qala Malikun 'an az-Zuhri 'an Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufadilu bainal anbiya'i fa innal Bukhariya bainahu wa bain Malik wahid. Jadi ini Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang apa? Wa qala Malik. Sekarang pertanyaannya, apakah Imam Malik atau Imam Bukhari bertemu dengan Imam Malik? Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Jangankan dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i pun Imam Bukhari bukanlah murid Imam Syafi'i secara langsung, apalagi Imam Malik. Sudah pasti di sini ada yang gugur. Wa qala Malik 'an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ini sanadnya. Syahidnya mana? Imam Bukhari. Antara Imam Bukhari dan Imam Malik ada satu orang. Ada wahid di situ, satu orang yang gugur. Jadi, apa nama sanad ini? Apa statusnya? Mu'allaq. Kenapa? Karena saktunnya di awal sanad yaitu fi Syekhul Musannif. Musannifnya ada Imam Bukhari. Sudah. Syahid itu. Dengan satu penyebab itu jadilah sanad ini sanad yang mu'allaq. Kemudian ada iskal. Ini kan fi Sahih Bukhari. Mu'allaq itu dhaif. Kita enggak usah heran. Karena ulama sudah mengecek, sudah mengkoreksi mu'allaqat yang ada di Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani punya kitab Taghliqut Ta'liq. Sehingga khulasatul kalam Sahih Bukhari selamat atau salimah daripada al-hadits dhaifah. Apalagi sudah ada Taghliqut Ta'liq. Taghliq apa? Taghliq itu kunci. Dia yang enggak sebut ighlaq, yubaligh fi taghliq. Saya sudah kunci ini ta'liqat Imam Bukhari. Saya kunci, saya sudah dapati semuanya mausulah. Ya. Wa mithalu ma hudhifa minhu ghairu sahabi. Adapun misal untuk hadis mu'allaq yang gugurnya di situ atau yang mahdhuf di sanad itu semua sanad mahdhuf kecuali sahabi. Qaulul Bukhari qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sudah pasti Imam Bukhari enggak bertemu dengan Imam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tapi kata Imam Bukhari apa? Qalat Aisyah. Ini mu'allaq kan? Gugurnya di mana? Fi syaikhihi wa syaikhu syaikhihi. Bahkan setelahnya. Bisa jadi 3 orang, 4 orang itu yang gugur. Ya. Ini apa namanya? Mu'allaq. Kemudian apa lagi? Dia mu'allaq dan juga dia mu'dhal. Karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahwalihi wa huwa 'inda Muslim. 'Inda Muslim mausulan. Jadi statusnya ini apa? Sahih. Ats-tsalitsah. Sekarang kita mau bahas mengenai apa sih hukum al-hadits al-mu'allaq. Al-hadits al-mu'allaq fi Sahih Bukhari. Apa hukumnya? Mu'allaqat fi Sahih Bukhari tentunya banyak. Tapi sudah dilakukan sudah ditaghliq oleh al-Imam Ibnu Hajar di kitab Taghliqut Ta'liq. Tapi di sini kita khalina nufassil mengenai al-mu'allaqat yang ada di Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Fi tafsil. Yang pertama, tafsil yang pertama, in ata bi sighatil jazmi fala hukmu sahih ka qawlihi qala wa rawa fadalla dhalika ala annahu thabata isnadu 'indahu wa inma hadhafa li gharadin min al-aghrad. Kata beliau kalau Imam Bukhari meriwayatkannya dengan lafaz yang jazim. Contoh jazim itu apa? Qala atau dzakara atau rawa. Ini kan jazim. Seperti tadi qalat Aisyah. Ini sahih kata beliau. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak akan meriwayatkan daripada orang itu kecuali sanad ini, atau Imam Bukhari tidak akan melakukan hal itu kecuali karena sanad ini bagi beliau adalah sanad yang sahih, yakni sahihun indahu, bagi beliau sahih. Makanya beliau riwayatkan hadis ini walaupun dengan mu'allaq. Sekarang pertanyaannya, kenapa beliau ta'liq? Kenapa beliau lakukan ta'liq ini? Kenapa hadis ini atau sanad ini diriwayatkan dengan sanad dengan cara mu'allaq?
li gharadin min al-aghrad. Karena beberapa sebab yang diketahui oleh Imam Bukhari sendiri. Itu yang pertama. Adapun keadaan yang kedua mengenai mu'allaqat yang ada di Sahih Bukhari, kalau wa in kana bi sighati tamrid kayurwa wa dzukira faqad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Kalau mu'allaqat itu atau mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari itu diriwayatkan dengan cara atau dengan lafaz yang tamrid, yaitu lawan daripada jazm, ruya, yakni yushiru ila dha'f, atau ragu, qila ruya, atau tidak pasti beliau, maka bisa jadi ya, kita tidak bilang itu dhaif, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Oke. Itu mengenai mu'allaqat fi Sahih Bukhari. Adapun mengenai mu'allaqat pada selain Sahih Bukhari, maka statusnya adalah mardud, dhaif. Itu al-mu'allaq secara umum pada selain Sahih Bukhari. Hukumnya apa? Mardud. Tidak diterima, bukan makbul, ghairu makbul. Kenapa mardud? Lil jahli bihali saqit ma lam yu'raf min wajhin akhar. Karena kita tidak tahu siapa yang gugur. Majhul ini, ainnya kita tidak tahu siapa orang ini yang gugur. Kalau kita sudah tidak tahu, kalaulah kita tidak mengetahui siapa ain, siapa yang gugur, bagaimana kita mau mengetahui halnya? Bagaimana kita mau menghukumi sanad ini? Sehingga disimpulkan, sehingga mu'allaq ini menjadilah dia hadis yang dhaif lil jahli itu. Kecuali kalau datang min wajhin akhar muttasilan, dengan hadis yang sama. Wallahu a'lam. Al-afu minkum 'ala al-italah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.